poin ini sudah Ibu ganti apanya, yang komponen yang akan dinilainya. Berarti Anda lebih fokusnya pada keterampilan dasar mengajar. Jadi masing-masingnya nanti akan tampil, kalau yang maksimal itu 4 kali tampil. Jadi masing-masing dari komponen keterampilan dasar mengajar itu memang akan menjadi perhatian untuk menjadikan penilaian. Jadi mana yang tampil 1 kali, Ibu suruh ulang lagi. Memang untuk setiap keterampilan, di mana Anda kurangnya? Misalnya, Anda kurangnya di menjelaskan materi. Anda misalnya tidak menguasai materi, gurunya tidak menguasai materi, berarti kita akan ulang lagi. Nah, misalnya di menutup, mungkin guru yang mengajar tidak menutup pelajaran tadi, meninggalkan menutup. Setelah menjelaskan langsung saja pembelajaran selesai. Jadi harus diulang lagi bagian mana ada yang lebih yang kurangnya. Jadi kita ulang lagi, bukan ulangnya dari menutup saja, tidak. Berarti kita ulang lagi dari awal. Jadi bisa jadi Anda tampilnya maksimal itu 4 kali. Jadi memang harus seperti itu. Jadi sampai Anda menguasai keterampilan dasar mengajar. Tapi kita tidak lupa pula bahwa yang kita gunakan sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam kurikulum merdeka, apa penciri dari kurikulum merdeka? Misalnya P5, misalnya harus ada gaya belajar, diferensiasi. Itu memang harus Anda terapkan sampai Anda menerapkan keterampilan dasar mengajar. Bisa dipahami? Bisa. Berarti bisa kita mulai dengan tampil. Yang pertama itu Sophia. Silakan kepada Pak Sophia untuk tampil praktik mengajarnya. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Oke Ananda, silakan Ananda periksa di tempat bangku masing-masing. Apakah ada sampah? Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Tidak ada Bu. Ya, oke. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan memeriksa absen terlebih dahulu. Apakah ada dari teman Ananda yang tidak hadir? Kemana, Cici? Oh, sakit ya, oke. Baiklah, Ibu akan menyampaikan. Oh ya, Ibu mau bertanya terkait materi minggu lalu. Apakah Ananda masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Masih. Apa itu Ananda? Salah Ananda. Kemarin minggu lalu kita mau belajar tentang teks eksposisi Ananda. Oke, silakan diingat kembali ya. Apakah ada pertanyaan terkait teks eksposisi? Tidak. Oke, baiklah. Materi kita pada hari ini adalah teks deskripsi. Baiklah. Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menulis teks deskripsi secara logis dan kreatif dengan menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara rinci dan menggunakan kosakata yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan secara tepat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Ananda semua mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur teks deskripsi. Baiklah, apa kita bisa mulai materi berikutnya? Materi pertama? Bisa, Bu. Baiklah, materi yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah, Ananda mau perhatikan Ibu sebentar ya. Iya, Bu. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara
dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya, yaitu melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan mencium. Apa saja 5 inderanya, Ananda? Melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan mencium. Apakah Ananda sudah paham tentang materi teks deskripsi dari segi tujuan? Sudah. Baiklah, Ibu lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Nah, Ibu kasih contoh lagi, Ananda. Misalnya kita akan menggambarkan sebuah tempat wisata. Misalnya kita akan mendeskripsikan sebuah tempat wisata. Ananda menggambarkan bahwa tempat wisata tersebut adalah tempat wisata yang terlalu pengap dikunjungi beramai-ramai. Nah, teman Ananda mendeskripsikan atau menggambarkan tempat wisata tersebut adalah tempat yang sangat seru jika dikunjungi beramai-ramai. Nah, itu merupakan perbedaan hasil pengamatan meskipun objeknya sama. Apakah Ananda paham? Paham. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan terkait ciri teks deskripsi dari segi objek? Tidak. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi lengkap, jelas, dan rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Itulah ciri teks deskripsi dari segi isi. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu lanjut ke struktur teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, itu singular.
Baiklah, ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video, menayangkan sebuah video. Silakan Ananda perhatikan video tersebut. Silakan ditulis dan Ananda silakan simak video tersebut. Silakan Anda tulis sebuah teks deskripsi dari video ini. Lalu Ananda buat di buku masing-masing. Nanti akan Ibu panggil satu orang untuk maju ke depan, mendeskripsikan video berdasarkan struktur teks deskripsi. Baiklah. Silakan Ananda simak video ini ya Ananda. Perhatikan. Apakah sudah jelas atau mau Ibu ulangi sekali lagi? Oke, silakan perhatikan ya. Ini videonya cukup singkat. Silakan Ananda buat di buku masing-masing, deskripsikan video tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti Ibu akan tunjuk satu orang. Silakan maju ke depan. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Baiklah Ananda, apakah ada yang ingin maju ke depan? Ya, silakan kepada ini. Baiklah, saya akan mendeskripsikan video yang sudah ditayangkan, yaitu Pantai Karolin. Pada bagian pertama, yaitu identifikasi. Pantai Karolin merupakan salah satu pantai yang menyimpan pesona alam luar biasa, hamparan simpul yang luas, membentang sepanjang bibir pantai, memberikan suasana sejuk dan alami bagi siapapun yang datang. Lautnya tampak tenang dengan ombak kecil yang memecah di tepian, menciptakan suasana damai yang memanjakan mata dan hati. Pemandangan ini menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang mencari ketenangan dan hiruk pikuk kota. Yang kedua, pada bagian deskripsi bagian. Di pantai ini pengunjung dapat duduk santai sambil menikmati semilir angin laut dan suara debur ombak yang menenangkan. Tempat ini sangat cocok untuk berpiknik bersama keluarga atau teman karena suasananya yang ramah dan alami. Banyak orang yang menggelar tikar di atas rumput hijau sambil menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah, sembari memandangi laut yang biru hingga ke ujung cakrawala. Yang terakhir pada kesimpulannya. Jadi pada kesimpulan yang dapat saya deskripsikan di video ini, keunikan Pantai Karolin tidak hanya pada pemandangan yang asli, tetapi juga karena kehadiran sapi-sapi yang berkeliaran bebas di sekitar padang rumput pinggir pantai. Hewan-hewan ini menambah kesan alami dan menyatu dengan suasana pedesaan yang damai. Keberadaan mereka menciptakan nuansa unik yang jarang ditemukan di pantai lain. Pantai Karolin benar-benar menyuguhkan keindahan alam yang utuh, menenangkan dan penuh pesona. Hanya itu dapat saya deskripsikan. Ya, betul sekali. Itu adalah sebuah contoh teks deskripsi yang dideskripsikan dari video yang dijelaskan pada paragraf pertama adalah identifikasi atau pengenalan peristiwa atau objek.
telah Ibu jelaskan tadi, dan kita juga telah membuat contoh teks deskripsi berdasarkan kelompok. Jadi Ibu anggap Ananda sudah bisa membuat teks deskripsi sendiri, Ananda. Silakan pilih objeknya, mau pemandangan atau apa terserah Ananda ya. Dikumpulkan minggu depan. Baiklah. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah teks deskripsi itu adalah teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa yang digambarkan secara rinci dan jelas. Nah, teks deskripsi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama identifikasi, yaitu pengenalan objek, dan yang kedua itu deskripsi bagian, yaitu mendeskripsikan isi-isi atau bagian-bagian yang ada pada objek tersebut secara rinci dan jelas, dan yang ketiga itu simpulan atau memberi kesan terhadap objek yang akan kita deskripsikan. Baiklah, sampai di sini apakah Ananda sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, baiklah. Itulah materi kita pada hari ini. Ananda jangan lupa minggu depan kita membahas tentang teks prosedur. Silakan, Ibu harap Ananda membaca dan memahami apa itu teks prosedur di rumah ya Ananda. Setidaknya saat Ibu menjelaskan materi tentang teks prosedur minggu depan, Ananda sudah tahu nih apa itu teks prosedur. Oke? Oke. Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pengamat dari penampilan Cici akan memberikan komentar. Guru sudah mulai kelas dengan hangat dan antusias, tetapi guru kurang memberikan motivasi kepada siswa sebelum mulai pembelajaran. Dan guru untuk menjelaskan materi seperti tertutup dan terlalu cepat. Guru kurang menghidupkan suasana kelas sehingga banyak siswa yang ngobrol sehingga kelas jadi monoton. Tadi guru memberikan penugasan, setelah dikumpulkan guru tidak melakukan tindak lanjut terhadap tugas itu, hanya mengumpulkan saja. Jadi guru tidak membahas tugas tersebut. Sekian komentar dari saya. Saya akan menambahkan komentar dari pelajaran Cici. Menurut saya, Cici dalam menyampaikan materi sudah bagus, tetapi Cici menerangkannya terlalu cepat dalam penyampaian materinya. Guru juga di awal lupa menyampaikan motivasi, serta di saat pembelajaran memotivasi siswa kurang juga, dan suasana kelas kurang bersemangat. Yang dari saya. Baik, kita komentari Ibu Guru Cici ya. Ada Ibu Cici di sini ya? Ya, Bu. Tadi menggunakan modelnya CTL. Anda menjelaskan CTL-nya. Langkah-langkah dari CTL itu apa? Modeling. Ya. Modeling itu adalah memberikan